Halo, hari ini kita akan belajar mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi setelah kalian belajar ini, kalian bisa menganalisis perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat bagi kehidupan kita. Oke, yang pertama, perubahan fisika, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan, yaitu ciri-cirinya. Yang pertama, tidak membentuk zat baru. Kemudian zat baru yang terbentuk, itu dapat kembali ke bentuk semula. Sifat dan struktur zat tidak berubah. Langsung saja kita lihat contohnya ya. Oke, ini sudah ditampilkan videonya, ada perubahan wujud pada air. Ini yang ditunjukkan di sebelah kiri ini adalah proses peleburan atau pencairan es batu ya. Kemudian yang di samping kanan ini ada embun yang menguap. Jadi dari bentuk cair ke bentuk gas. Sebenarnya masih ada banyak yang lain ya, misalnya membeku, mengembun, menyublim, deposisi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah pembuatan kerajinan dari kayu. Contohnya lihat gambar yang sebelah sini ya. Ini orang lagi menghaluskan kayu, berarti kan berubah bentuknya. Kemudian juga di samping kanan ini ada orang sedang membuat kerajinan seperti ini. Ini juga mengubah bentuk, itu adalah perubahan fisika. Selanjutnya, melelehnya lilin dan pencetakan lilin ya. Kalau ketika lilin meleleh berarti bagian yang padat itu akan berubah menjadi cair. Kemudian kalau yang digambar di samping kanan itu bagian cair kemudian dibentuk menjadi bentuk yang sesuai dengan kemauan kita. Contoh yang berikutnya adalah membentuk play doh atau tanah liat. Yang di samping kiri ini play doh atau plastisin semacamnya. Bisa diubah menjadi berbagai macam bentuk. Perubahan bentuk adalah perubahan fisika. Yang di samping kanan ini adalah pembentukan tanah liat, ini juga perubahan fisika. Selanjutnya membuat tepung atau serbuk. Nah, dalam hal ini gambarnya ini adalah pembuatan serbuk kopi. Begitu juga dengan pembuatan tepung, beras ataupun gandum ya. Sama saja, itu juga perubahan fisika. Selanjutnya perubahan kimia. Nah, perubahan kimia adalah kebalikan daripada perubahan fisika karena dia dapat membentuk zat yang baru, di mana zat baru yang terbentuk tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sifat dan struktur zatnya berubah. Contoh yang pertama adalah kalau kertas dan kayu terbakar menjadi abu, di mana komposisi kertas dan abu ataupun kayu dan abu sudah sangat berbeda dan tidak bisa kembali ke bentuk yang semula. Berbeda dengan lilin yang kalau dia habis dipanaskan, kemudian dia mencair, kemudian dibentuk, itu masih bisa kembali meskipun tidak 100% sama, tapi kurang lebih secara wujud bisa kembali dari padat ke cair, cair ke padat. Contoh yang berikutnya adalah seperti kalian lihat gambar di samping ini, kalau ada logam kemudian terpapar oleh air dan juga oksigen dalam waktu yang lama, dia akan berkarat. Nah, gambar yang sebelah kiri menunjukkan besi yang sudah berkarat itu dibersihkan dengan laser ya. Ya, intinya pembentukan karat itu adalah perubahan kimia. Kemudian contoh yang lain adalah makanan yang busuk, banyak jamur, ini juga sama ya, itu adalah perubahan kimia. Kemudian ini jangan ditiru, ini adalah ledakan pada kembang api atau petasan. Yang samping kiri ini benar-benar jangan ditiru karena ini petasan, itu punya daya ledak yang lumayan dan proses meledak ini itu adalah perubahan kimia. Kalau kembang api masih boleh lah ya, kembang api ini dia juga perubahan kimia. Kemudian ini yang banyak diminati, yaitu pembuatan makanan atau minuman fermentasi. Ini ada tape ketan, kemudian ada juga peyem kalau orang Bandung bilang, atau tape singkong, kemudian juga bisa berbagai macam minuman beralkohol, terus bisa juga ya yogurt ya. Kemudian tentu saja proses fotosintesis pada tumbuhan, di mana karbon dioksida dan juga air kemudian diproses menjadi molekul karbohidrat atau aluminium dan juga oksigen. Tentu saja masih banyak contoh yang lain dan kalian bisa mencari sendiri di berbagai sumber dan literasi. Nah, sekarang tugas untuk kalian pada hari ini adalah silakan ambil total 10 foto perubahan fisika atau perubahan kimia, terserah komposisinya, mau perubahan fisika berapa, mau perubahan kimia berapa, cari yang ada di dalam rumahmu atau di sekitar rumah kamu. Kemudian berikan penjelasan mengapa kamu menggolongkannya sebagai perubahan fisika atau perubahan kimia. Kemudian silakan upload pekerjaanmu pada link yang sudah disediakan.
Sampai ketemu di pelajaran berikutnya.